Selamat pagi, salam sehat, salam jumpa, dan salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan mengizinkan kita memasuki hari yang baru. Kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk kita boleh membaca, mengerti, dan melakukan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada setiap kami pada saat ini. Izinkanlah kami Tuhan untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Semoga hikmat-Mu menerangi hati dan pikiran kami dan membuat kami paham dan mudah melakukan. Kami serahkan waktu kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai yang ke-7. Tetapi saya hanya membaca ayat 3 dan 4 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kisah Para Rasul 6 ayat 3 dan 4. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam pelayanan gereja yang pada dasarnya adalah pelayanan kepada Tuhan, karena tidak ada bayaran khusus pada orang-orang yang melayani. Saudara, kalau ditunjuk untuk menjadi pengurus di bagian ini, di bagian itu, pasti saja orang akan berpikir 2 atau 3 kali. Karena pelayanan di gereja itu harus panjang sabar, harus berbesar hati, dan sebagainya. Saudara, ini adalah gambaran manusiawi ketika kita sedang melayani di sebuah gereja. Tetapi saudara, kalau kita lihat bacaan kita di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai yang ke-7 ini, kita melihat sebuah gambaran bagaimana diaken itu menjadi pelayan yang membantu imam di dalam tugas dan panggilannya. Kita dapat menyaksikan sejarah jabatan diaken dalam jemaat mula-mula. Saat itu jemaat Kristen mulai bertambah banyak dan mereka melakukan 2 bentuk pelayanan. Yang pertama, pelayanan dalam urusan dengan firman Allah, perjamuan kudus, ritus. Sementara yang kedua adalah pelayanan keluar yang berurusan dengan orang-orang sakit, kerasukan setan, para janda, dan sebagainya. Nah, saudara, orang-orang Kristen Yahudi yang berbahasa Yunani merasa bahwa para murid kurang seimbang dalam melakukan pelayanan. Murid 12 rasul ini, para murid lebih banyak melakukan pelayanan di bidang firman dan perjamuan kudus. Dan para murid menyadari bahwa pelayanan keluar sama pentingnya dengan pelayanan ke dalam. Sehingga mereka mengusulkan untuk mengangkat 7 orang yang sungguh-sungguh terpanggil untuk melakukan pelayanan keluar, para janda, dan sebagainya. Nah, saudara, kita melihat di sini bagaimana setelah terpilih 7 orang, mereka adalah diaken, lalu mereka membantu tugas gereja untuk menjangkau orang-orang yang mengalami kesusahan. Nah, saudara, kita lihat bagaimana Allah memilih 7 orang
yang membantu rasul. Tentunya ini adalah pilihan Tuhan itu sendiri. Otoritas Tuhan untuk memilih orang-orang yang layak dan berkenan. Nah, saudara, kalau kita memahami otoritas Tuhan adalah nyata, Dialah yang memilih kita untuk menjadi pelayannya. Pertanyaannya, apakah kita merespons secara positif atau tidak ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi pelayannya. Saudara, kita banyak belajar, kita banyak diberkati dalam pelayanan gerejawi. Biarkanlah diri kita mudah dan mau untuk membantu pelayanan itu. Apalagi kita di dalam sebuah komunitas yang tidak banyak dan kita membutuhkan kerjasama, support dan dukungan dari setiap kita dalam membantu pelayanan-pelayanan gereja. Jadi jangan pernah menolak ataupun mencoba untuk menghindar karena pemilihan diaken, pemilihan pelayan-pelayan di dalam gereja adalah otoritas Tuhan. Tuhanlah yang punya kemauan memilih si A, si B, dan si C, dan yang lainnya. Mari kita berespons secara positif bahwa Tuhan itulah yang hadir menentukan dan memilih pelayan-pelayannya. Selamat berproses, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mencelikan kami bagaimana Engkau adalah Allah yang hadir untuk membentuk kehidupan kami agar kami tetap optimal menjadi anak-anak Tuhan. Sertai kami terus dalam proses yang kami jalani. Dalam nama Yesus kami serahkan seluruh aktivitas kami. Amin.